Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini materi yang baru, tapi masih di bab 3 di materi sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, ini lanjutan dari materi yang sebelumnya. Kalau materi yang sebelumnya itu tentang sistem pertidaksamaan linear. Jadi cuman ada dua kurva garis. Terus kalian nentuin daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk di sistem persamaan linear kuadrat ini, di sini ada kata persamaan. Berarti bedanya dengan materi yang sebelumnya, kalau pertidaksamaan kalian nentuin daerah himpunan penyelesaian. Nah, kalau untuk persamaan ini kalian nentuin himpunan penyelesaiannya. Di sini ada dua bentuk kurva, yaitu linear dan kuadrat, atau nanti ini gambarnya bisa parabola, bisa lingkaran, atau elips, atau hiperbola dan sebagainya. Tapi yang saya pakai nanti hanya parabola dan lingkaran. Nah, di sini lanjut ada dua persamaan. Yang pertama, Y sama dengan MX plus K. Ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama ini bentuknya adalah linear, persamaan linear. Yang kedua, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini persamaan kedua, bentuknya kuadrat. Nah, di sini substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Di sini kan sama-sama ada Y ya. Ini kan Y sama dengan, nah Y ini nilainya MX plus K. Y yang ini nilainya AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini ada instruksi disuruh substitusiin persamaan 1. Persamaan 1 kan berarti ini ya, MX plus K ke persamaan 2. Nah, berarti nilai Y ini diganti dengan MX plus K. Maka di sini ditulis MX plus K sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini cuma bentuk umumnya ya, berarti ini kita kumpulin, kita ubah jadi sama dengan 0. Jadinya AX kuadrat ditambah B dikurang MX ditambah C dikurang K sama dengan 0. Atau kalau kalian bingung, ini nulisnya sama aja kayak, berarti AX kuadrat ini kan BX ditambah BX, MX nya pindah jadi negatif kan ya, C nya tetap plus C, K nya pindah jadi negatif sama dengan 0. Bisa juga ditulis seperti ini kalau dijabarinnya biar kalian gak bingung. Nah, dari sini, dari persamaan yang dari dua ini yang udah disubstitusiin tadi akan memiliki sifat berdasarkan diskriminan. Di sini ada 3. Yang pertama, jika D-nya atau diskriminannya lebih dari 0, maka nanti gambar kurvanya, dua kurva itu, kurva garis dan kurva parabolanya akan berpotongan di 2 titik. Yang kedua, jika nilai diskriminannya atau D-nya sama dengan 0, berarti nanti dia bersinggungan. Nah, bersinggungan ini berarti nanti dia cuma kena di 1 titik. Atau yang ketiga, jika nilai D-nya kurang dari 0. Di sini kalau D-nya kurang dari 0 berarti tidak berpotongan. Berarti kurvanya di mana, nanti garisnya di mana. Nah, untuk nilai D-nya ini atau nilai diskriminannya sendiri itu adalah nilai dari B kuadrat min 4AC atau nilai dari B dikurang M dikuadratkan dikurang 4 kali A dikali C dikurang K. Nah, sekarang biar nggak bingung, kita lanjut langsung ngerjain contoh soalnya. Saya mau nunjukin cara ngerjainnya gimana. Di sini nanti saya kasih ada 3 contoh soal. Yang pertama ada 2 persamaan. Yang pertama ini persamaan pertama, yaitu persamaan garis. Yang kedua ini persamaan kuadrat. Nah, caranya kayak yang tadi, disubstitusi ini persamaan 1 ke persamaan 2, berarti 2x ditambah 3
sama dengan X kuadrat ditambah 6X dikurang 9. Nah selanjutnya dikumpulin nih, si 2X plus 3 nya ini kita kumpulin ke sini semua, jadi kita jadiin sama dengan 0. Nilai X kuadratnya harus positif, berarti X kuadrat ini kan berarti tetap ya, ditambah 6X, berarti si 2X nya pindah jadi negatif, ini negatif 9, 3 nya pindah jadi negatif 3, jadi sama dengan 0. Ini jadinya X kuadrat 6X dikurang 2X jadi plus 4X, ini jadi negatif 12 sama dengan 0. Nah langkah selanjutnya kalian cek dulu nih, ini kan persamaan baru, kalian cek dulu nilai diskriminannya, dia lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Nah gimana cara ngeceknya? Pakai tadi kan nilai diskriminan itu B kuadrat min 4 AC. Nah ABC ini yang mana? ABC ini adalah koefisiennya, jadi A nya itu koefisien dari variabel X kuadrat, terus B itu koefisien dari X, berarti si B, dan C nya ini adalah konstanta. Berarti nilai diskriminannya adalah B nya kan 4 ya, berarti B kuadrat 4 kuadrat dikurang 4, A nya 1, C nya negatif 12, ini 16, ini negatif 4 kali 1 negatif 4, ditambah dikali negatif 12, jadinya plus 48. Nah 16 ditambah 48 hasilnya 64. Nilai 64 ini kan lebih dari 0, berarti di sini nilai diskriminannya lebih dari 0, berarti nanti dia punya dua titik potong atau saling berpotongan gitu. Kalian jadi tahu nih, oh kalau misalnya nilai diskriminannya lebih dari 0 berarti masih bisa dilanjutin. Nah gimana cara lanjutinnya? Sekarang setelah tahu nilai diskriminan ini lebih dari 0, kita balik lagi nih ke persamaan yang ini, persamaan kuadrat yang baru, yaitu X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. Nah langkah selanjutnya ini kalian faktorin. Masih ingat kan cara faktorin ya? Cari faktor yang kalau dikali hasilnya 12, kalau ditambah atau dikurang hasilnya 6. Nah di sini ada 6 sama 2. Kan kalau dikali jadinya 12, kalau ditambah atau dikurang hasilnya bisa 4. Nah kita lihat di sini dia negatif, berarti salah satunya pasti ada yang positif, ada yang negatif. Karena kan kalau dua-duanya positif, pasti di sininya positif. Kalau dua-duanya negatif, di sininya positif. Berarti kemungkinan ada satu yang positif, ada satu yang negatif. Nah, karena di tengahnya ini positif, berarti kita nempatin yang positifnya itu di angka yang besar. Jadi di sini. Jadi di sini negatif. Nah, kan kalau kita cek ya, 6 plus 6 dikali negatif 2 hasilnya negatif 12, 6 dikurang 2 hasilnya 4. Nah cara ngeceknya kayak gitu. Nah udah dapet nih faktornya, bisa difaktorin kan ya. Selanjutnya kita cari nilai X nya. Ini kan berarti X plus 6 sama dengan 0, berarti nilai X nya sama dengan negatif 6. Yang ini X 2 sama dengan 0, berarti nilai X nya sama dengan 2. Nah kita punya 2X nih, ada yang X1 nilainya negatif 6, ada X2 nilainya 2. Langkah selanjutnya setelah kalian dapat nilai ada 2X ini, kalian substitusiin masing-masing nilai X ini ke persamaan 1.
persamaan satunya kan 2x plus 3 ya. Nah ini persamaan satunya y sama dengan 2x plus 3. Nah sekarang kita substitusiin nilai x1 nya dulu. Nilai x1 sama dengan negatif 6. Kita mau cari nilai y nih, berarti y sama dengan, kita substitusiin x ini jadi negatif 6, berarti 2 dikali negatif 6 ditambah 3, berarti 2 kali negatif 6 negatif 12 tambah 3 jadinya negatif 9, berarti titiknya negatif 6 dan negatif 9. Yang kedua, nilai x2 nya 2, kita substitusiin juga ke sini, berarti y sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3, berarti nilai y nya 2 kali 2 4 ditambah 3 jadinya 7, berarti titiknya 2,7. Nah berarti ini kan ada 2 titik ya, ada 2 titik yang berpotongan dari kurva garis dan kurva parabola. Jadi kalian tulis di sini himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6, negatif 9, dan 2,7. Nah, ini karena tadi setelah dicoba nih nilai diskriminannya lebih dari 0. Tadi kan di syarat yang pertama kalau nilai diskriminannya lebih dari 0 itu dia punya saling berpotongan atau dia punya 2 titik berpotongan di 2 titik. Nah ternyata setelah kita hitung benar nih, dia saling berpotongan di 2 titik, yaitu negatif 6, negatif 9, dan 2,7. Ini untuk contoh soal yang pertama. Nah sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada 2 persamaan juga. Persamaan yang pertama ini persamaan garis, persamaan yang kedua ini adalah persamaan kuadrat atau kurvanya. Masih sama caranya, kita coba substitusiin persamaan 1 ke persamaan 2, berarti x plus 2 sama dengan x kuadrat min 5x plus 11. Nah kita kumpulin nih, nanti x kuadrat dikurang 5x ini dikurang x ditambah 11 dikurang 2 sama dengan 0. Ini tetap hasilnya x kuadrat, ini jadinya min 6x, 11 kurang 2 jadinya 9 sama dengan 0. Nah ini bentuk persamaan yang barunya, hasil dari substitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Sekarang kita cek dulu nilai diskriminannya biar kita tahu dia lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0, biar kita tahu dia saling berpotongan, bersinggungan, atau tidak saling berpotongan. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Berarti nilai diskriminannya B kuadrat 4AC, B nya negatif 6, berarti negatif 6 dikuadratkan dikurang 4, A nya 1, C nya 9. Ini negatif 6 dikuadratkan 36, negatif 4 kali 1, negatif 4 kali 9, negatif 36. Berarti nilai diskriminannya sama dengan 0. Nah tadi kalau nilai diskriminannya sama dengan 0 berarti dia saling bersinggungan atau nanti dia berpotongan di satu titik. Nah sekarang kita coba benar nggak sih dia ini, persamaan ini dari persamaan garis x, y sama dengan x plus 2 dan y sama dengan x kuadrat min 5x plus 11 ini bersinggungan, saling bersinggungan. Nah kita lanjut cek di sini nih, x kuadrat
X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita faktorin. Berarti di sini X dan X. Nah, kalau dikali hasilnya 9, kalau dijumlah atau dikurang hasilnya negatif 6. Berarti di sini faktornya adalah 3 dan 3. Nah, karena di belakang sini hasilnya positif, di tengah hasilnya negatif, berarti tandanya adalah negatif dan negatif. Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Terus kalau ini negatif 3 dikurang 3 hasilnya negatif 6. Nah, di sini kan sama nih, sama-sama X min 3, X min 3 sama dengan 0. Maka kita ambil satu aja. Berarti X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Cuma satu, karena di sini nilainya sama. Berarti nilai X ini cuma ada satu. X sama dengan 3. Nah, selanjutnya disubstitusiin ke persamaan satu ini, ke persamaan garis. Persamaan garisnya Y sama dengan X plus 2. Nah, X ini kita ganti dengan 3. Berarti 3 ditambah 2. Berarti nilai Y-nya sama dengan 5. Berarti titiknya adalah 3,5. Atau bisa kalian tulis himpunan penyelesaiannya adalah 3,5. Dia cuma bersinggungan di satu titik atau berpotongan di satu titik. Nama lainnya adalah bersinggungan. Ternyata benar nih, dia cuma ada bersinggungan di satu titik. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua. Tadi kan udah yang pertama, kalau nilai diskriminannya lebih dari 0, itu dia berpotongan di dua titik. Contoh soal yang kedua ini nilai diskriminannya sama dengan 0. Nah, berarti dia cuma bersinggungan aja atau berpotongan di satu titik. Nih udah kita coba, ternyata benar. Nah, contoh soal yang terakhir. Nah, ini ada dua persamaan. Persamaan yang pertama ini persamaan garis. Persamaan yang kedua adalah persamaan kuadrat. Caranya masih sama. Persamaan satu ini kita substitusiin ke persamaan 2. Nanti bisa kita tulis 3x min 1 sama dengan x kuadrat plus 2x plus 4. Kita kumpulin x kuadrat plus 2x ini min 3x plus 4 plus 1 sama dengan 0. Ini tetap 2x dikurang 3x, jadinya min x 4 tambah 1 jadinya 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek dulu nih nilai diskriminannya. Ini kan A, ini B, ini C. Nilai diskriminannya B kuadrat min C, B nya negatif 1 kan ya, nanti negatif 1 dikuadratin kali 4 kali A nya 1 kali C nya 5. Berarti ini negatif 1 dikuadratin 1, negatif 4 kali 1 negatif 4 kali 5 negatif 20. Berarti nilai diskriminannya negatif 19. Nah, negatif 19 itu kan berarti kurang dari 0. Berarti di sini nilai diskriminannya kurang dari 0. Nah, kalau nilai diskriminannya kurang dari 0 tadi berarti dia tidak berpotongan, atau dia nggak punya titik potong nih antara si persamaan kurva garis dengan kurva parabolanya. Nah, berarti kalian tulis untuk yang kayak gini nih, berarti udah selesai sampai sini aja. Nilai diskriminannya kurang dari 0, berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong, karena dia tidak memiliki penyelesaian
atau kata lainnya, dengan kata lain bisa disebut si akar-akar ini merupakan bilangan imajiner, kayak dia nilainya kurang dari 0. Nah, cukup sekian untuk video penjelasan materi sistem persamaan linear kuadrat. Masih ada nanti satu materi terakhir, yaitu sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Nah, berarti kalau ada kata pertidaksamaan, nanti kalian siap-siap untuk gambar. Ada 2 bentuk, yaitu bentuk kurva garis dan kurva kuadrat. Nah, nanti untuk kurva kuadrat ini bisa ada 2, saya ngasih hanya ada 2, yaitu kurva parabola dan lingkaran. Jadi cuma 2 itu aja yang saya pakai nanti. Oke, kurang lebihnya mohon maaf untuk video penjelasan kali ini. Kalau ada yang masih belum paham, bisa langsung tanyakan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.